Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makan Allah SWT, pertama mari kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita kembali bisa ngaji di awal ya, di bulan Syawal ini setelah sekian lama libur karena aktivitas ibadah Ramadan. Liburnya bukan libur tidak beramal, tapi kita bergeser dengan amalan yang lain. Alhamdulillah bulan Syawal ini kita kembali bisa ngaji, dan tentu saja tak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan juga amalan semuanya. Sebagaimana juga kalau di zaman Khalifah Utsmani itu mereka menambahkan doa ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang aidin, yang kembali, wal faizin, orang yang menang. Cuma di negeri kita ini kemudian ja'alanallahu-nya itu kepotong, jadi akhirnya cuma minal aidin wal faizin. Nah, gitu ya. Tapi lengkapnya sebenarnya doanya itu adalah ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita, ja'alanallahu artinya semoga Allah menjadikan kita minal aidin, dari golongan orang yang kembali, dan faizin itu orang yang menang. Tapi apapun itu, ketika di bulan Lebaran ya, di bulan Syawal ini, kalimat-kalimat yang terucap itu kita paham bahwasanya semuanya adalah doa-doa kebaikan ya, sehingga kadang-kadang cuma ketemu ya sama-sama ya, nah itu pun juga sudah merupakan kalimat, maksudnya itu kita tahu itu adalah kebaikan ya. Kadang-kadang ya udah 00 gitu ya, apa gitu ya, nah itu istilah-istilah yang semata-mata kita menginginkan dengan kalimat-kalimat itu kebaikan, bukan keburukan. Jadi memang yang namanya amalan itu dari hati kemudian terucap. Kadang-kadang dua-duanya sinkron dengan baik, antara apa yang diniatkan dan apa yang terucap. Tapi kadang-kadang apa yang dalam hati sudah benar, yang terucap itu ada meleset-melesetnya. Nah itu masih difahami ya, sehingga dalam hal ini ketulusan hati mengucapkan hal-hal yang baik tadi itu tidak perlu kita persoalkan ya, karena ada yang ucapannya salah, itu harusnya begini begitu dan sebagainya, tidak perlu. Hanya kita tahu maksudnya dan tahu asal usulnya ya, kalau sudah begitu maka kita hanya menangkap bahwasanya apa yang diucapkan selama kita bertemu di bulan Syawal ini semata-mata adalah doa-doa kebaikan. Selanjutnya kita lanjutkan di kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang hasungan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Bab al-hasu alal ziyadati minal khair fi awakhiril umur. Apa yang ini bukan ya? Udah lama libur. Bab bayanu kasrati thoriqil khair. Oh ya ini. Bab keterangan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kemarin sampai hadis nomor 8 ya, tentang jangan meremehkan kebaikan walau hanya sedekah kikil ambing ya. Sekarang hadis nomor 9, at-tasi'u'an, darinya maksudnya adalah dari Abu Hurairah. Dari mulai hadis nomor ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 ini semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al imanu, iman itu bid'un wa sab'un. Bid'un itu angka 3 sampai 9. Itu orang Arab nyebutnya bid'un. Ya, 3 sampai 9. 7 ya termasuk, 8 termasuk, itu termasuk dari bid'un. Wasabun, sabun itu 60 ya, jadi 60 sekian.
Maksudnya 63 sampai 69. Au bid'un wasitun. Sebentar. Sab'un itu 70 ya, saya keliru. Sab'un itu 70. Au bid'un wasitun, atau 63 sampai 69 syu'batan. Syu'bah itu cabang. Kalau di di syarahnya ini syu'bah itu kit'atu. Kit'ah itu potongan. Jadi iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha, maka yang paling afdol atau paling utama dari 60 sekian atau 70 sekian cabang itu adalah qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itu puncak iman. Ya, tidak ada ilah selain Allah, itu puncak iman, puncak cabang keimanan yang tertinggi, yang paling afdol. Wa adnaha, dan yang paling rendah. Jadi ini bandingkan antara level 1 sampai level 60 sekian atau 70 sekian. Ya, yang paling rendahnya itu imatatul adza, menyingkirkan gangguan anit thoriq, dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan itu bagian dari cabang keimanan. Karena orang yang tidak ada iman itu gak akan melakukan itu. Ya, hanya orang yang punya keimanan yang bisa melakukan itu. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Al bid'u, ya, perkataan bid'u itu min salasatin ila tis'atin, 3 sampai 9 ya tadi ya, sudah kita jelaskan. Bikasril ba, dengan ba yang dikasrah, waqad tuftah, dan sungguh ada yang menyebutnya di fathah, ya, bat'u. Jadi tapi kalau di sini disebutkan bid'u. Wa syubbatu, syubbah itu al-kit'atu. Kit'atu itu potongan atau cabang tadi itu. Jadi ini menerangkan tentang iman itu memiliki banyak cabang-cabang. Tertingginya la ilaha illallah, itu menunjukkan iman yang sesungguhnya. Jadi kalau orang tidak memiliki yang utama ini, maka yang lain-lainnya itu runtuh. Ya, karena ini cabang yang tertinggi. Ya, tapi kalau yang sudah di bawah la ilaha illallah itu manapun silahkan. Orang bisa memiliki, boleh juga kadang-kadang nggak punya. Ya. Tapi pada prinsipnya la ilaha illallah harus ada. Ada orang yang mungkin amalannya nggak terlalu banyak, tapi la ilaha illallahnya kuat, gitu kan. Hanya punya kelemahan-kelemahan di amal yang lain, tidak ada masalah, karena memang cabang keimanan tertinggi itu la ilaha illallah. Nah, baru kalau la ilaha illallahnya kuat, diharapkan nantinya cabang-cabang yang lain itu juga kuat, termasuk mampu menggerakkan tangannya untuk menyingkirkan gangguan. Itu berarti sudah keimanan yang ya la ilaha illallah itu bagus. Jadi ini maksudnya begini, cabang itu walaupun disebut sebagai yang terendah, ya, justru kekuatan iman dari la ilaha illallah ketika bisa menyentuh yang terendah itu, yang termudah, dianggap termudah, ya. Orang mampu menggerakkan tangannya karena hatinya itu adalah la ilaha illallah dengan maksud menyingkirkan gangguan. Ini berarti imannya itu benar-benar jalan. Ya, ini benar-benar jalan. Artinya menyingkirkan gangguan itu kan mudah. Nah, kalau dengan yang mudah itu hatinya tidak tergerak, maka yang lain-lainnya akan lebih berat. Kan nyingkir gangguan, misalnya di jalan ini ada beling nih, kadang-kadang nggak perlu ukur, cuma kakinya nyampar gitu aja pakai sandalnya, ini disingkirin gitu, itu aja bisa. Ya, artinya la ilaha illallahnya itu bisa menggerakkan seperti itu. Yaitu keimanan yang ya tadi itu paling rendah. Nah, rasa malu itu bagian dari cabang-cabang yang banyak tadi itu. Rasa malu. Tapi sekali lagi yang paling rendah, hatinya tergerak untuk tidak menyakiti orang beriman baik langsung ataupun secara tidak langsung. Ini kan secara tidak langsung ya. Karena kan menyingkirkan gangguan biar orang beriman atau muslim yang lain tidak terganggu. Nah, tidak langsung aja dia kerjain, apalagi yang langsung gitu ya. Ini penggambarannya seperti itu.
Selanjutnya hadis nomor 10. Al-Ashir anhu darinya, dari sahabat Abu Hurairah, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqi astadda alaihil atash. Bainama suatu ketika itu ada rajulun laki-laki. Nah, ini riwayatnya awal kita adalah laki-laki, tapi nanti ada riwayat yang lain. Jadi rajul itu laki-laki. Suatu ketika ada rajul atau laki-laki yamshi, dia berjalan bitorikin, di satu jalan, istada alaihil atas, yang sangat ya bersangatan atasnya itu al atas itu rasa haus. Dia jalan, laki-laki ini di satu jalan dalam keadaan merasa sangat haus. Fawajada bi'ron, maka dia mendapati sumur. Bi'ron itu sumber air. Ya kalau kita sumur, cuma sumur di kita kan digali gitu ya. Kalau sumur yang ada di alam itu posisinya itu apa namanya ya, kayak dia harus turun gitu ya. Jadi bukan digali kayak model ada bibir sumurnya, enggak, dia menurun, itu di bawahnya itu ada air. Fawajada bi'ron, fanazala fiha fasyaroba. Fanazala, maka dia turun, fiha, di dalam sumur itu, fasyariba, maka dia minum. Summa kharaja, kemudian dia keluar. Faida kalbun, maka ketika itu dia menemui kalbun. Kalbun itu anjing. Yalhas, yang sedang menjulurkan lidah. Yalhas. Yakulu sar, dia makan debu. Ya, yakulu itu makan, asar itu debu atau tanah gitu ya. Minal atas, karena kehausan. Sampai debu aja tanah, maksudnya tanah-tanah yang agak basah gitu ya, itu dimakan gitu ya. Ini saking hausnya. Faqala rajul, maka berkata laki-laki itu, laqad balagha hadzal kalba, sungguh-sungguh telah sampai anjing ini minal atas, dari rasa haus, mislul ladhi, yang semisal, karena qad balagha mini, sungguh adalah yang aku dapati. Maksudnya dia telah mengalami kehausan sebagaimana kehausan yang saya dapati. Nah, itu perkataan si rajul. Artinya ini ada empati. Empati itu mencoba merasakan apa yang makhluk lain rasakan. Kalau empatinya ke orang ya, dia merasa empati, merasakan apa yang dirasakan penderitaan dari orang lain. Nah, ini kebetulan yang empatinya itu kepada apa? Anjing gitu ya. Jadi dia berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atas mislul ladzi kana qad balagha minni. Fanazala, maka kemudian dia turun lagi albiro, ke sumur itu. Famala'a khufahu, maka dia memenuhi khufah. Khuf itu sepatu ini, sepatu kulit. Kalau seperti sekarang ya kayak sepatu hansip atau sepatu laras apa itu yang kakinya ininya tinggi itu ya, cuma dia kulit yang ya khusus gitu ya. Makanya ada bab kita waktu belajar fikih Bulughul Maram itu, kalau pakai khuf karena dia diikat sampai atas itu boleh tidak dibuka, cukup diusap ya. Nah ini khufnya itu diambil karena nggak punya wadah. Sepatu kulitnya itu diambil terus diisi air. Famala, dia memenuhi khufah ma'an, dengan air. Suma'am sakahu bifihi, kemudian menahannya ya, dia menahannya, amsaka itu menahannya, fihi, bifihi, dengan mulutnya. Jadi ini sepatu diisi air terus digigit ya, sepatunya itu digigit sambil naik, karena ini kan dia posisinya naik. Ya, ini berarti mujahadah banget buat ngasih minum apa? Anjing. Famanahu fahu ma'an suma amsakahu bifihi hatta rokia, sehingga dia naik. Fasakal kalba, maka dia memberi minum anjing itu. Fasyakarallah, maka Allah bersyukur padanya. Bersyukur itu maksudnya berterima kasih padanya. Maksudnya ya Allah itu menghargai upayanya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu,
lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Qalu, nah ini sahabat yang dengar hadis ini berkata, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajron. Inna, sesungguhnya, lana pada kami, fil bahaim, bahaim itu binatang ternak, ajron, ada pahala. Ini maksudnya pertanyaan, apakah sesungguhnya buat kami di dalam memberi makan minum atau berbuat kebaikan kepada bahaim, bahaim itu binatang ternak, itu ajron, ada pahalanya. Faqala, maka sabda Rasul, fi kulli kabidin rotbatin, pada tiap-tiap hati yang basah. Kabid itu hati, rotbin itu basah. Maksudnya kabdin rotbatin itu bagi makhluk yang mempunyai hati yang basah itu adalah makhluk hidup. Bagi tiap-tiap makhluk hidup yang kalau kita berbuat baik padanya itu ajrun, ada pahala. Muttafaqun alaihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari. Nah, adapun dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan fasyakarallahu lahu. Maka Allah ya bersyukur tadi itu, berterima kasih, maksudnya adalah memuji dan juga mengapresiasi ya baginya. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Fadkhalahul jannah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatil lahuma, dan dalam riwayat keduanya, bainama, ketika itu kalbun, anjing tersebut, yutifu itu berkeliling, dari kata tawaf. Tawaf itu kan berkeliling. Yutifu itu berkeliling, berputar-putar, ya. Birokiyatin, di sekeliling sumur, jadi nggak bisa turun, jadi dia cuma muter-muter aja di sekeliling sumur gitu ya. Qad kada yaqtuluhu, dan sungguh hampir-hampir membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Al-atos, rasa haus. Jadi muter-muter di sekeliling sumur dan rasa haus itu hampir-hampir membunuhnya. Itra'athu, ketika itu melihatnya siapa? Al-babiyun. Babiyun itu pelacur. Nah, kalau yang atas tadi laki-laki ya. Tapi di riwayat yang lain disebutkan yang melihat anjing itu adalah babiyun, itu pelacur, minal bahoya Bani Israel, dari pelacur kalangan Bani Israel. Ini pelacur wanita ya. Fanaza'at, maka dia mencopot mukoha ya, sepatunya. Fastakot, maka dia memberi minum lahu baginya, bagi si anjing itu, bihi dengannya. Fasakothu, maka dia memberi minumnya. Fahufirolaha bihi, maka diampuni baginya karena perbuatan tersebut. Al-muk itu al-khuf. Jadi kalau yang laki-laki itu sebutannya khuf, kalau yang bagi pelacur tadi itu sebutannya muk, sama aja. Nah, maksudnya itu sama. Wa yutifu itu yaduru itu beredar, muter-muter. Ya, tawaf tadi itu. Yaduru haula. Raqiyah wahya al-bi'ru. Raqiyah itu maksudnya sumur tersebut. Jadi ini kisah yang kita sudah tahu, sudah masyhur. Hanya ada versi laki-laki dan ada versi perempuan. Yang versi perempuan itu adalah yang sudah kita pahami juga, itu adalah seorang pelacur. Ya, dimana kita tahu pelacur itu dosanya banyak. Ya, dosanya banyak. Tapi sebanyak-banyaknya dosa pelacur, ternyata bisa diampuni hanya dengan ngasih minum anjing. Nah ini luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh menyepelekan amalan yang sekiranya seakan-akan tuh ya ringan saja. Ya, ini bukan sampai ngasih makan apa, dan juga makhluknya juga bukan makhluk misalnya binatang yang mulia atau apa, enggak gitu kan. Tetapi ya bahkan binatang yang kita anggap sebagai binatang yang rendah ya. Bahkan ada yang menyebutnya ini dua makhluk ini rendah semua gitu ya. Pelacurnya ya rendah gitu ya, anjingnya juga ya makhluk-makhluk yang kayak gitulah. Nah, tetapi ternyata ketika ada kebaikan di antara mereka berdua ini, ternyata bisa ngangkat derajat pelacurnya ini, bisa masuk ke dalam surga.
surga. Nah ini luar biasa. Makanya Imam Qurtubi atau Imam Ibnu Rajab ya, Imam Qurtubi di dalam satu tafsirnya. Imam Qurtubi itu tafsirnya itu tebal banget, itu sampai berapa jilid itu ya, saya pernah lihat kitabnya. Nah itu beliau mengatakan, lah kalau ngasih anjing saja minum, sekedar minum, itu dosa pelacuran aja bisa terampuni. Bagaimana kalau seorang beriman ngasih minum bukan anjing, tapi orang beriman yang lainnya, yang lebih mulia daripada anjing. Itu tentu saja pahalanya lebih besar. Makanya di bulan Ramadan itu kemarin kan kita berupaya menyediakan takjil atau apa itu kan. Ya yang makan tidak perlu kita pilih-pilih harus orang miskin, enggak ya, orang kaya, orang miskin, yang penting orang beriman. Ya, kita tahu habis itu mesti mereka beribadah, gitu kan. Ya kalau anjing ini kan nggak jelas, gitu ya. Habis minum itu yang penting dia melanjutkan hidup, gitu ya. Habis itu ya dia hidup sesuai dengan fitrah anjingnya, gitu ya. Ya jadi anjing lagi, gitu. Artinya hanya sekedar menyambung hidup anjing saja pahalanya bisa menghapuskan dosa pelacuran tadi. Apalagi kalau kita memberi minum ya, yang benar-benar membutuhkan dari kalangan orang beriman. Apalagi kalau lebih, tidak hanya minuman tapi juga makanan, juga mungkin pakaian dan sebagainya. Itu hal-hal yang pastinya Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya hadis nomor 11. Al-hadi asyara anhu itu darinya, maksudnya dari Abu Hurairah lagi. Ini banyak sekali riwayat hadis diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu fil jannah, dia bolak-balik di dalam surga. Fi sajaratin, disebabkan, ya fi itu di sini maksudnya adalah disebabkan atau dengan sebab. Sajaratin, satu pohon yang qata'aha, dia memotongnya, min dhahri thariq, dari tengah jalan. Karena tu'zil muslimin, dikarenakan pohon tersebut mengganggu orang muslim. Muttafaq, rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain disebutkan maror rajulun, seorang laki-laki itu lewat bihusni sajarah, dengan dahan pohon, ala dhahri thariq, di tengah jalan. Faqala, maka dia berkata, wallah, demi Allah, laun hayannya hadza anil muslimin, sungguh aku akan menjauhkan atau menghilangkan hadza, dahan pohon ini, anil muslimin, dari kalangan muslimin, layu zihim, agar tidak mengganggu mereka. Fa'udkhilal jannah, maka laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ini kerja bakti, pahala, fadilah kerja bakti. Ya, aktif di RW apa di sini sering harus dibaca-baca ini ya, kalau kerja bakti biar semangat, tidak hanya sekedar bersih-bersih tapi ada motivasi surganya. Fa'udkhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat keduanya, bainama rajulun, satu ketika ada seorang laki-laki yamsi bitorikin, dia berjalan di satu jalan. Wajada husna syauq, dia mendapati cabang yang berduri, anit ala torik, di atas jalan. Fa'akharahu, maka dia membuangnya. Fasyakarallah, maka Allah bersyukur, maksudnya Allah menghargai, mengapresiasi lahu padanya. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Ini hadis sahih menjelaskan amalan juga ringan. Nah, makanya ini iman-iman yang paling rendah tadi itu. Tapi ternyata iman yang paling rendah itu mampu memasukkan orang ke dalam surga. Ya, karena dalam riwayat yang masyhur juga, yang terkenal, yang kita juga jadi hadisnya juga sahih, bahwasanya Allah SWT itu memerintahkan pada para malaikat, carilah
Di dalam neraka itu orang-orang yang dalam hatinya ada ya walaupun 1 dirham keimanan. Dirham itu yang lumayan gede. Sudah dicari-cari maka keluarlah dari neraka itu sekian banyak manusia yang dikeluarkan. Kemudian masuk surga. Setelah selesai, carilah oleh kalian wahai para malaikat orang-orang yang punya iman sebesar zarah. Sebesar zarah. Itu akhirnya dicari lagi, tadi kan 1 dirham itu lumayan gede, ini sebesar zarah, cari lagi sampai akhirnya keluar lagi banyak sekali. Nah itu ini riwayatnya juga di dalam kitab yang Ulumuddin dijelaskan. Allah kemudian terakhir, kamu cari, sudah, malaikat jawab sudah ya. Kamu cari lagi, sudah, katanya sudah. Maka kemudian ternyata Allah itu masih melihat iman yang tidak dilihat oleh para malaikat. Bahkan di ending hadis tersebut itu disebutkan Allah itu mengambil 1 ambilan kepada 1 golongan orang yang bahkan tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. 1 ambilan, pokoknya random, ngambil random. Itu sampai perawinya itu bilang, mudah-mudahan saya keambil gitu ya, keambil di apa yang diambil secara random oleh Allah itu. Dan itu menunjukkan betapa bahkan yang tidak berbuat baik pun masih punya potensi untuk selamat. Apalagi yang punya kebaikan. Nah, makanya kebaikan yang seperti ini gitu ya, hanya sekedar ini ada dahan gitu ya, kita bersihin, orang lewat jadi nyaman, itu saja itu pengantar masuk surga ya. Sehingga kalau tadi saya bilang kayak kerja bakti, kita bersih-bersih banyak ini mulai ngalang-ngalangin apa dan sebagainya. Kalau motivasinya surga, orang kan semangat gitu ya. Ini benar-benar istilahnya aplikasi ngaji itu benar-benar tersampaikan gitu kan, sehingga semangat untuk melakukan apa yang selama ini ya sudah dilakukan. Hanya kadang-kadang cuma motivasinya sekedar kumpul, sekedar muncul, sekedar presentasi muka gitu ya. Tapi kalau sungguh-sungguh kan, wah ini ganggu ini, wah ini ada duri, wah ini ada jalanan berlubang, ini ada ini dan sebagainya, sehingga motivasinya benar-benar menjaga keselamatan orang yang lewat, terutama kalangan kaum muslimin. Selanjutnya hadis nomor 12. Asani asyara anhu, darinya dari sahabat Abu Hurairah lagi. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka dia memperbagus wudunya, tsumma atal jum'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a, kemudian maka dia mendengar, wa ansota, dan dia diam, ghufirallahu, diampuni baginya, ma bainahu, apa yang diantaranya, wa bainal jum'ah, dan diantara hari Jumat berikutnya, wa ziyadatu, dan tambahan salah satu ayam 3 hari. Jadi maksudnya dari Jumat ke Jumat kan 7 hari, tambah 3 berarti berapa? 10 hari. Waman masal haso, barang siapa yang masal haso itu main kerikil. Jadi dulu itu sholat Jumatnya itu kan tidak seperti lantai ya kayak gini, jadi ya berpasir lah gitu ya, main-main kerikil. Istilahnya masalah itu main-main kerikil, makanya ya berbuat sesuatu yang laho, yang sia-sia. Fakot laho, maka sungguh sia-sia Jumatnya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi ini Jumatan dengan pahalanya. Kita lakukan hal ini setiap Jumat. Ya, yang pertama berwudu, kemudian memperbaguskan wudunya. Untuk mendapatkan pahala ini berarti dari hadis ini dihasung untuk wudunya itu di rumah. Ya. Jadi man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia memperbagus wudunya, summa atal Jumat, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Berarti apa? Wudunya di rumah. Kemudian fastama, dia mendengar wa ansota, dan diam. Sehingga memang yang namanya sholat Jumat itu
kan ada syarat-syarat tuh, balik, berakal, merdeka, dan sebagainya gitu ya. Ada syaratnya. Balik itu penting. Karena di sini ada fastama'a wa ansota. Ya, mendengar dan diam. Kalau belum balik, masih bocah, di bawah Jumatan, ya wah udah itu khotibnya jadi banyak. Ya, yang satu khotib di depan, ya, yang belakang khotib semua. Itu kenapa? Karena belum balik. Dan itu risiko. Ya, sehingga kalau apakah dilarang anak-anak kecil itu datang ke Jumat? Tidak ada larangan. Ya, hanya di sini kita perlu paham bahwasanya yang namanya sholat Jumat itu diperlukan ketenangan. Kenapa? Karena begini. Ada hadis menyebutkan, ya, barang siapa yang berkata ansit, hei diem, gitu ya. Kemudian wal imamu yahtubu, sedangkan khotib atau imam itu sedang berkhutbah. Faqat laghawun, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Jumatnya itu sia-sia, hanya gara-gara ngomong diem, gitu ya. Sehingga kalau bawa anak kecil, kita merasa terganggu terus siapa sih ya? Diam ya. Itu pertama sia-sia karena yang diberitahu juga anak kecil nggak bakal langsung diem. Ya. Yang kedua, pahala Jumatnya juga si orang jadi hilang. Ya, sehingga seharusnya yang dibawa anak kecil boleh yang belum balik dalam rangka melatih. Karena memang Imam Syafi'i itu senang ada anak kecil dibawa ke masjid dalam rangka melatih, tetapi juga jangan sampai mengganggu ibadah. Fungsi melatih itu agar tumbuh juga rasa takzim. Ini yang paling penting. Ya, tidak hanya sekedar kalau bisa gampang, monyet diajari sholat juga sebentar. Ya, pawang-pawang binatang buas apa itu ngajari monyet sholat tuh bisa, apalagi orang gampang. Jadi bukan masalah bisa sholat, itu malah nggak penting. Yang paling penting ketika kita mengajak anak itu ke masjid adalah mendidik agar mereka takzim kepada ibadahnya. Ada khalifah zaman Utsmani kalau nggak salah, Muhammad Al-Fatih masih apa tuh ya, sering dikutip perkataannya. Ya, jadi kalau satu masjid itu sudah tidak lagi terdengar teriakan anak kecil, ya, suara-suara anak kecil bermain dan sebagainya, maka itu suramlah masjid itu, ya, karena tidak ada generasi penerus. Nah, hanya masalahnya ini jangan dianggap letter masjid itu aktivitasnya 24 jam. Banyak orang-orang yang memahami perkataan Muhammad Al-Fatih, khalifah Turki ini, atau khalifah Utsmani yang dulu khalifah umat Islam juga gitu ya, atau itu dianggap sebagai udah masjid itu harus rame. Ya, cuma itu kita sepakat, cuma ramenya pas apa? Ya, karena 24 jam itu sholat itu cuma nggak nyampe sejam, 5 waktu itu nggak nyampe sejam. Kita sholat kan paling 10 menit. Ya, masing-masing 5 waktu 50 menit gitu kan. Nah, sisanya itu 23 jam 10 menit itu punya hak anak kita itu, silakan rame ke masjid nggak apa-apa. Meramaikan masjid dengan suara-suara nggak ada masalah gitu. Tapi jangan pas yang seharusnya diem. Ya, karena kalau pas seharusnya diem kita biarkan, pertama kita tidak mendidik untuk takzim. Kita tidak mendidik untuk takzim. Nah, itu bahaya. Bahaya tuh ini. Anak itu tidak akan merasa berharga ketika orang tua yang dia lihat tidak menghargai sesuatu. Ya, misalnya ketika anak itu berbuat baik, ini kamu sudah bagus, sudah baik, dikasih uang, dikasih jajanan, dikasih kue. Nah, ketika berbuat jelek, dihukum, udah nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu. Nah, itu berarti membangun moral, membangun mental bahwasanya kebaikan itu diapresiasi, keburukan itu dihukum, sehingga si anak tuh paham, oh ini jelek, oh ini baik. Nah, maka ketika kita menerapkan itu ke dalam ibadah, ya, sehingga kita melihat anak kecil ketika rame, terus kita terapkan sistem,
Ya, reward, punishment dan reward. Kamu rame ya tadi ya, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Nah itu menunjukkan sistem itu dijalankan. Tapi kalau ini tenang ya tadi ya, nih bapak kasih ini, kasih uang, kasih jajanan, jadi diapresiasi. Nah si anak itu akhirnya jadi ngeh, oh orang tua saya itu berarti yang gini ini bagus. Tapi ketika dia rame, ya, ketika harusnya tenang dan sebagainya dibiarkan, maka tidak muncul sistem yang dipahami oleh anak apakah perbuatannya baik atau buruk. Karena selama ini ketika berbuat buruk pun tidak ditegur, berbuat baik pun tidak ada apresiasi, berbuat jelek ya juga tidak ada punishment, sehingga semuanya netral. Makanya anak kehilangan apa namanya ya, istilahnya kompas moral. Ya, ini baik apa buruk itu nggak ada. Padahal sebenarnya yang namanya anak harus diberi lintasan. Lintasan itu kiri kanan. Kalau tanpa lintasan, ya maka tidak ada tujuan. Kita masuk padang pasir, nggak punya lintasan. Ketika kita ditanya mau kemana Pak, bingung. Karena tidak ada lintasan. Tapi kalau di situ kayak jalan tol, ya, kiri kanannya ada batas. Ya, itulah batasan kiri kanan, itulah yang namanya disebut sebagai tadi itu punishment dan reward tadi itu. Agar apa? Agar berada terus dalam lintasan. Kalau ada lintasan, maka tujuan itu akan jadi jelas. Nah, makanya Jumat gitu ya, fastama wa ansota itu memang harusnya dilakukan oleh orang yang balik. Tapi apakah anak kecil nggak boleh? Boleh. Bahkan dihasung, dianjurkan bawa anak kita, tapi dalam koridor mendidik agar mereka takzim kepada amalan ibadah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah salah satu ayat. Jadi 7 hari tambah 3 hari 10 hari. Nah itu luar biasa, kita mendapatkan ya, kita mendapatkan bonus 3 hari ya, 3 hari tambah 10 tambah 7 jadi 10 hari ampunan ya, ampunan 10 hari di antara Jumat ke Jumat tambah 3 hari. Waman masalah haso, nah ini masalah haso. Kalau dulu itu main kerikil, karena memang tanahnya berpasir gitu ya, iseng-iseng gitu. Nah sekarang itu HP. Banyak yang ketika khotibnya daripada ngantuk buka HP ya, khotibnya difoto terus update status lagi Jumatan di musyawarah Kelapa Gading gitu. Nanti apalagi ini ada ngantuk sebelahnya difoto ngantuk gitu ya. Nah itu hal-hal yang ya itu masalah haso gitu kan. Jadi tidak lagi pakai kerikil, tapi pakai ya, kadang ada saya lihat anak-anak muda diem tenang gitu ya, bawa HP jejer gitu, dia kelihatan memperhatikan. Ternyata apa? Main Mobile Legend ya, itu pas lagi Jumat ya, memang anteng nggak rame gitu. Kita akhirnya nggak denger, ini benar-benar main-main gitu ya. Ya padahal sebenarnya kan khutbah disampaikan untuk didengar gitu ya, dan itu bagian dari ibadah. Memang harus ini ya, Jumatan itu harus dipelajari utuh antara khotib dan jamaahnya. Kenapa? Bagi khotib itu berlaku hadis. Pertanda pahamnya khotib itu adalah pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Ya, itu harus dipahami khotib. Jadi pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Jadi sholat itu lebih panjang daripada khutbahnya. Itu menunjukkan khotibnya paham. Sekarang mana ada? Ya hadis itu nggak dipakai. Hadis itu sama sekali, bahkan pun khotibnya juga nggak tahu ada hadis seperti itu. Yang menunjukkan fahamnya seorang khotib itu adalah pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Nah kalau kita paham ya, akhirnya khotibnya juga tidak akan panjang-panjang, ya singkat saja. Ya, jamaahnya juga ya tidak perlu sampai ngantuk-ngantuk, gitu ya. Tidak perlu sampai harus di Mobile Legend satu sesi rampung, gitu ya. Atau main reels gitu ya ini, atau satu episode Dracin gitu ya, itu rampung, gitu ya. Khotibnya rampung ya, satu episode rampung, gitu ya. Itu ya sekarang kan macam-macam gitu ya, nggak ganggu juga memang ya, karena pakai earphone, pakai ini gitu ya. Tapi akhirnya
Jumatan itu jadi sarana individu sendiri-sendiri gitu ya. Khotibnya ngomong sendiri, jamaahnya asik sendiri. Nah ini makanya waman amasal haso akot. Nah, dulu pakai kerikil, sekarang pakai smartphone gitu ya. Ya kita mudah-mudahan dihindarkan dari hal seperti itu. Kita istiqomah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri syahadat tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.